benar-benar bisa memahami Bible. Pertanyaan saya, apakah Ibunda Maria akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Ibunya Yesus, apakah akan masuk ke neraka atau masuk ke surga? Silakan. Sederhana saja. Orang tua Nabi Muhammad sallallahu memang di neraka, dijelaskan di dalam Muslim. Saya bertanya tentang ibunya Tuhan. Oh, sorry. Iya, silakan. Orang tua Nabi Muhammad. Kalau orang tua Nabi Muhammad memang di neraka. Jawab, kafir. Silakan. Kamu jawab, silakan. Ringan pertanyaan saya, silakan. Apakah Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen di surga atau di neraka? Silakan. Di surga, saya pun di surga nanti ketika meninggal. Saya tidak tanya kamu, ibunya Yesus. Ya, di Ibunya surga, Yesus yang pastinya. di surga. Tolong Dia tunjukkan, tolong tunjukkan kepada saya di mana ibunya Yesus menyembah anaknya. Silakan. Kan yang tidak menyembah Yesus, kan yang tidak menyembah Yesus itu neraka. Nah, yang menyembah Yesus surga seperti kalian. Nah, sekarang tolong kamu tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya. Oke. Di sini pun Allah juga menyembah Maria. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Astagfirullah. Di mana? Emang anaknya Daromes. Di mana? Anaknya Daromes gak tau malu. Maria menyembah Yesus Tuhan kau itu yang keluar dari kubur. Tunjukkan dalil. Silakan kamu tunjukkan. Nggak malu Tuhan, mamanya Tuhanmu masuk neraka karena dia nggak menyembah anaknya. Nggak malu? Juma. Iya, di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Silakan. Oke, tunjukinnya dulu kalau Muhammad masuk surga. Iya. Nanti saya jawab. Saber, tracing IP-nya Saber. Bagaimana ceritanya ini teman-teman? Pertanyaan saya nggak dijawab, malah larinya ke Islam. Ayo. Di mana Maria ibunya Yesus Tuhanmu itu menyembah anaknya sendiri? Kalau tidak ada berarti ibunya Tuhanmu masuk ke neraka. Yuk. Silakan. Cuma tukang framing, satu pelintir ayat di pelintir. Saya minta dalil. Di mana? Cuma ini begini. Di mana? Ini itu segala macam. Dek, di mana, Dek? Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus, Dek? Di mana? Di mana-mana hatiku senang. Ya. Dasar penyembah iblis Dan yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, sebab besar engkau akan dituhankan. Kaki Allah di neraka kok begitu ya? Artinya Allah setan. Kaki Allah di neraka artinya Allah setan. Ya, buat injak-injak Tuhan lu. Ya, boleh kita diskusi baik-baik. Emosi mereka kan, karena mereka ketahuan sebagai Mesias palsu. Mereka pada kejang-kejang, teman-teman. Jadi Allah dikatakan dalam hadits, dia pijakkan kekuasaannya di neraka. Kuasa Allah berpijak kepada neraka. Kuasanya Allah berpijak kepada siapapun. Allah itu bertahta di atas segalanya. Tapi mereka memahami Tuhan kita itu makhluk seperti kakinya Yesus yang mungkin ada bulunya dan seterusnya. Dia berpikir seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa karena mereka ini adalah orang-orang cupu, orang cuplis yang tidak memahami tentang Islam. Mereka sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena ketahuan bahwa mereka ini adalah Mesias palsu. Itu, mereka hanya bisa menghujat, mereka nggak bisa diskusi dengan baik. Ya, Prio. Selamat malam, Prio. Prio.
Priyo, selamat malam. Wah, nggak ada suaranya Bang Priyo. Ya buat teman-teman Kristen kalau diskusi yang baik-baik lah, santun-santun ya. Jangan kayak gitulah. Kalau dibawa ajaran Kristennya naik ke diskusi nggak bakal benar. Mending tinggalin dulu ajaran Kristennya di lemari, simpan dulu biar tertib. Kan itu ada yang naik lagi nggak? Kristennya kan Belum itu. ada, kosong. Kosong, tidak ada, kosong. Udah punah berarti ya. Anakku sayang. Pada gila semuanya. Ayolah diskusi. Ayo anak-anak Tuhan, silakan naik ke atas anak-anak Tuhan. Ya, selamat malam Kausa 5. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kausa. Waduh. Jaringannya lelet kayaknya. Ayo. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, silakan naik anak-anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, itu anak hantu. Ya, Wiwin, selamat malam Wiwin. Selamat malam. Selamatkan malam anak-anak Tuhan. Ini kepencet ini, rata-rata kepencet ini. Ayo, jangan malu-malu. Jangan malu-malu yang sudah membaca dan mengetahui. Ya, kalian itu anak-anak Tuhan. Silakan naik. Silakan. Yang naik oten dulu ya, anak Tuhan dulu ya, yang mengaku anak Tuhan ya. Kristus palsu juga boleh. Udah hilang ini, udah nggak ada ini, Akang. Aku bantu share dulu lah ya. Mana Bang Willy? Masih ada Bang Willy? Oh iya Bang Willy, lupa saya. Iya, Bang Willy, monitor Bang Willy. Monitor Bang Handi. Kandito. Jadi tadi ada kurang enak, kurang elok si ya itu tadi, bahwa kalau Anda keluar dari Kristen, Anda meninggalkan Yesus. Mestinya Iya, ditanya dong, ada. Yesus, bentar dulu Bang, Yesus yang mana dulu nih yang Anda tinggalkan? Kan Iya, menurut Pak Willy kan sudah ada aku dua bilang. Yesus. Iya, kan sudah aku bilang Bang Handi. Si ya itu penghujat dia itu. Di mana-mana dia di semua room memang seperti itu dia. Jadi ya nggak heran lah. Jadi begini Bang Handi ya, ada saran buat Oten ini. Siapa tahu ada di bawah yang monitor kan. Ini Ya, maksud oke gua gini loh Pak Willy. Iya. Saya kembali ya, bahwa mereka mengatakan orang yang keluar Kristen itu meninggalkan Yesus. Menurut Pak Willy kan ada dua Yesus nih. Nah, kita step by step ya. Yesus yang mana yang Anda tinggalkan kira-kira kalau Anda keluar dari Kristen? Yesus yang buatan Saulus itu, Paman.
Yesus anak Maria yang mulia atau Yesus yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Artinya memeluk Islam Anda tidak meninggalkan dong yang namanya anaknya Maria, karena tetap memuliakan dia. Betul? Iya, memang seperti itu Bang Handi. Nah, itu baru jujur di sana. Jadi kalau orang keluar dari sana itu berarti meninggalkan yang keluar dari kubur itu, yang dibuatkan surat oleh Paulus menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang Anda tinggalkan. Sekaligus meninggalkan Tuhan yang dikonsilikan di 325. Kan gitu. Setuju nggak di sini Bang Willy? Sangat-sangat setuju Bang Handi. Nah tadi kan ditanya itu, kalau Anda mengikuti ajaran Yesus yang mana? Ternyata Ya. yang dilakukan oleh Sia ini kan berbeda. Pertama nih, Yesus berdoa kepada Bapa, dia berdoa kepada Yesus. Yesus beribadah di sinagog, dia pergi ke gereja. Yesus hari Sabtu, dia pergi hari Minggu. Yesus disunat, dia kagak. Yesus melarang makan babi, dia bebas. Jadi nggak ada urusan sama anaknya Maria itu gitu loh. Lagian juga anak Maria kan untuk Bani Israel. Menurut Yesua, di luar Bani Israel adalah guguk juga. Artinya jelas sudah di sini disimpulkan bahwa yang dimaksud itu adalah yang terkutuk di tiang salib berdasarkan tulisan Paulus juga. Itu sih Bang Willy. Iya. Kalau dari saya. Iya benar sekali Bang Handi. Jadi di sini aku mau tambahkan sedikit ya Bang Handi ya. Oke ya. Yesus palsu yang disembah orang Kristen itu ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Ayat ini menyatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus pengkhianat dan keji. Mengapa saya berkata seperti itu ya? Dan doa yang kamu panjatkan pagi, siang, malam itu adalah sia-sia, alias tidak akan terkabulkan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus yang kalian sembah itu adalah sosok fiktif, alias tokoh buatan Paulus, kaki tangan dari pemerintah Romawi pada zamannya. Kita pakai data ya, ayat Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Yesus palsu, atau bukanlah nama sosok yang asli, tapi sengaja diciptakan buat kepentingan tertentu dari pemerintah Romawi itu sendiri. Yesus palsu yang disembah orang Kristen ayatnya ada di Matius 24 ayat 5 ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan itu aku sudah narasikan tadi ya. Nama Yesus itu ada dua versi. Yang satu Yesus yang bernama asli Isu, yang merupakan pelafalan bahasa Suryani atau Isa dalam bahasa Arabnya. Dan yang satunya lagi Yesus yang berasal dari Ibrani, Yesua. Nah, nama Yesua itu berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama sebenarnya dari sosok ini adalah Isa atau Isu. Nah, nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya, karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan menyelamatkan, bukanlah sosok nama dari Nabi sebenarnya yang bernama Isa. Jadi sosok yang bernama Yesus atau Yesua inilah yang kemudian diplesetkan oleh orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi di zamannya, membuat seolah-olah nama Isa atau Isu ini menjadi Tuhan dengan namanya yang bernama Yesus itu. Oke, sampai di sini ya bisa dipahami. Lanjut. Mantap. Kan itu ada tamu katanya. Enggak ada. Oh, ada satu, sebentar. Tadi barusan naik, jatuh. Ada Rian. Oke, baik. Teman-teman juga dibawa ya. Rian? Kalau ada tamu naik, kita kan lagi ngomong, masa diputus pembicaraan? Kan nunggu dulu gitu. Tamunya juga kalau mau kan tinggal dulu gitu. Masa kita lagi ngomong asik, ada topik terus diberhentiin, ada tamu kan apa gitu. Itu ada dari siapa dulu? Baik, Bang Rian, selamat malam. Selamat malam.
Ya, Abang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang, ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, nyimak aja Bang. Ya, kalau menyimak di bawah Bang ya, mohon maaf ya, supaya kita lanjut diskusinya biar seru ya Bang ya. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum. Ya, teman-teman yang Muslim ditahan dulu ya. Mohon maaf ya, 2 slot supaya kita jalan diskusinya yang bisa membuat kembali Pak Willy ini masuk menjadi anak-anak Tuhan begitu ya. Yang bisa aja, yang bisa. Oke, ini ada tamu Pak Mikel, kemudian ada Pak Titanic. Ya, selamat malam Saudara Michel. Selamat malam saudara. Iya, selamat malam. Dari Kristen atau Muslim Pak Michel? Kristen saudara. Oh ya, siap. Ditahan dulu sebentar, saya sapa juga. Ada Bapak Titanic Close, selamat malam. Jatuh. Oke, silakan Pak Michel, ada yang mau kita bahas? Bisa balik tema ke yang topik disiapkan. Iya. Tema yang sudah kita siapkan, topiknya adalah Kristen adalah Mesias, tanda tanya. Silakan Pak. Kristen adalah Mesias. Maksudnya Kristen gimana ini bang? Gimana sih ini maksudnya? Halo? Topinya kok topinya begini ya? Iya, topiknya Kristen adalah Mesias, tanda tanya, Bang Andi. Iya. Itu apa Bang yang mau Zuma monitor. Apa yang mau dibahas di sana? Kristen adalah Mesias, maksudnya kayak mana? Ya, sebelum ke topik itu ini aja dulu bang. Ini Bang Willy ini kan Kristen nih, dia bilang ada 2 Yesus. Satu Yesus anaknya Maria, satu Yesus yang dikutuk di tiang salib. Itu loh Pak Willy, silakan jelasin dulu ke dia. Bang Zuma sudah monitor, Pak Andi. Oh, silakan Bang Zuma. Silakan. Iya, baik. Jadi Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Mesias palsu. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, dari pendalaman materi ini, Halo. walah, suara saya nggak kedengaran, kupingnya ketutup. Aman Dia Bang, aja. suaranya dia. Tapi dia halo. Bang Michel, monitor Bang Michel. Bang Michel. Sinyal dia aman sebenarnya. Bang Michel. Aduh, kayaknya sinyal dia ini Budak palsu kayak budak tapi palsu. Iya, jaringannya itu sepertinya kan itu jaringan oten itu. Jaringan OT. Halo saudara Michael. Halo. Ini budak palsu kayaknya. Iya bang. Nah. Hei, Michael. Hei. Ngomong. Bayar nggak lo? Hei Michael. Ngomong. Halo. Kok pada membisu semua? Halo, Michael. Loh, katanya bisu. Gigimu itu yang bisu. Dari tadi ngomong. Dari tadi ngomong kok. Kenapa? Katanya pada bisu semua. Budak palsu beneran. Nah, itu sudah. Bang Michel, sudah termonitor belum? Kalau enggak turun dulu. Sudah. Oke. Silakan. Ya, yang dibahas apa ini bang?
Dompa lah. Itu bang yang kita bahas itu gimana ceritanya itu apa namanya itu gitu bang, gimana itu gimana itu? Berarti sudah bagus. Mantap, kita mulai. Di dalam nasihat Yesus kepada Bani Israel, uraiannya agar waspada kepada Kristen. Kenapa waspada kepada Kristen? Karena Kristen ini nantinya akan muncul dan membawa nama Yesus dan berkata kalau Yesus itu adalah Mesias. Mereka Kristen ini akan menyesatkan banyak orang. Satu kelompok yang datang kepada Bani Israel hanya kelompok Kristen. Tidak ada Islam pernah ke murid Yesus, tidak pernah Hindu, Buddha ke murid Yesus. Yang pergi ke murid Yesus itu hanya Kristen di bawah pimpinan Paulus laknatullah alaih. Itu aja bang yang ingin saya katakan. Berarti Yesus meminta muridnya agar waspada kepada Kristen. Dan ternyata memang Kristen ini adalah Mesias, tapi palsu. Palsu Kristen ini. Kristen ini sebenarnya ya, kalau kita lihat, kalau kita lakukan kemudian pendekatan terhadap Bible dalam narasi yang ada di dalamnya, dan tentu akal menjadi filter untuk mengurai isinya, rupa-rupanya Kristen ini tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, tapi mereka sudah sehakikat dengan Tuhan. Lebih parah lagi, kalau setan masih mengaku Tuhan itu sebagai Tuhannya, cuman setan tidak mau tunduk berserah kepada perintah Tuhan. Tapi kalau Kristen memang sudah nggak merasa hamba Tuhan. Kristen ini merasa kalau dirinya bukan hamba Tuhan lagi berdasarkan pengajaran Paulus di dalam Galatia 4 nomor 7. Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi Kristen itu adalah Tuhan, yaitu anak Tuhan. Abang sadar nggak? Ajaran abang itu menjebak Anda di situ. Sadar nggak Bang Mikael? Ternyata kami ini Kristen ini bukan hamba Tuhan, tapi adalah anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti sehakikat dengan Tuhan. Gimana itu Bang? Ya gini Bang, cuma sekarang abang, mulai dari awal dulu kita bahas ya Bang. Abang bilang tadi ada Kristus palsu, itu udah terbukti ada Kristus palsunya belum? Terbukti. Di mana itu Bang ditulis Bang? Ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus di padang gurun. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 23, jadi kalau ada yang berkata Anda Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Itu perintahnya. Nah, ketika Paulus datang membawa kabar kalau dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Jangan percaya kan? Nah, Kristen gimana? Percaya nggak? Percaya. Padahal perintahnya jangan percaya. Tapi Kristen percaya. Kalau kami Bang, intinya kalau kami percaya kepada Kristus yang lahir dari rahim Bunda Maria. Saudara, kalau Anda percaya kepada Kristus, kalau Anda percaya kepada Kristus yang lahir di rahim Maria, maka mustahil Anda menjadi Kristen, mustahil. Karena Kristen itu ada justru karena percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu Bang. Kalau Anda percaya kepada Kristus anak Maria, mustahil Anda jadi Kristen. Nah, itu kan menurut Abang. Tapi intinya kalau saya pribadi Bang percaya sama Kristus, sama Yesus yang lahir dari Bunda Maria Bang. Gimana itu Bang? Iya, Anda percaya kalau dia adalah Kristus. Tapi Kristus mengatakan jangan percaya kepada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Anda percaya nggak ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Percaya nggak Anda?
Saya cuma percaya sama Yesus yang lahir dari Bunda Maria, Bang Juma. Anda percaya nggak ketika Paulus mengatakan aku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Anda percaya nggak kepada Paulus? Sekarang Bang, yang saya tahu Kristus cuma satu. Yang lahir Ya, di yang Bunda datang kepada Paulus itu, Bunda Maria. yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau masalah itu Bang, ya sama yang kayak Abang bilang tadi, banyak yang mengaku menjadi Kristus. Mungkin salah satu dari yang Abang bilang itulah mungkin itu. Cuma intinya kita percaya sama Yesus Kristus yang menjadi firman. Iya, betul. Sekali lagi saya katakan, harus Anda tegas. Kalau Anda percaya kepada Kristus yang datang kepada Maria sebagai anaknya, maka wajib hukumnya Anda menolak kerasulan Paulus. Sekarang Paulus ini rasul enggak bagi Anda? Tergantung Bang, kalau ada orang yang mengimani. Enggak, Anda yang saya tanya. Apakah Anda mengimani Paulus ini sebagai rasul? Bukan saya mengimani, cuma dia ada tertulis dia Rasul Paulus. Iya, Anda imani enggak? Gini loh Bang, saya fokus di agama saya dan di dalam gereja saya ajarannya tentang Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Iya, dan dia juga yang dan dia juga yang datang kepada Paulus. Kalau memang beliau yang datang kepada Paulus, ya kita tetap percaya sama dia. Nah, perintahnya apa? Dia yang datang menjumpai Paulus ya. Kalau dia yang datang menjumpai Paulus, ya tetap kita ke komitmen bahwa dialah Tuhan yang kita percayai. Nah, sekarang kalau ternyata gini Bang Juma, nanti kalau Abang bilang ke Yesus yang datang ke Paulus, nah, baru nanti Abang bangun narasi di sana. Nah, jadi saya fokus dari awal, saya percaya kepada Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria. Ya, kalau Anda percaya, sekali lagi saya ulang, kalau Anda percaya kepada Kristus yang lahir dari Bunda Maria, ya, maka Anda tidak akan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Karena anak Maria melarang percaya. Saudara Mikael, ya Paman, kalau ada yang berkata kepadamu dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, apa perintah Yesus? Jangan percaya. Sekarang Anda percaya nggak kepada Paulus yang bertemu dengan Kristus di gurun? Kalau memang ada firman Yesus berkata demikian, ya kita ngapain percaya? Kita fokus kepada dia aja. Nah, sekarang buktinya Anda menjadi Kristen, menjadi pengikut Paulus. Berarti Anda hidup dalam kepercayaan kepada Paulus. Jadi menurut Bang Juma, Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria itu tidak Kristen. Oh iya, bukan Kristen. Dari mana Abang ambil keputusan bahwa itu tidak Kristen, sedangkan kami sendiri meyakini bahwa dia adalah Allah yang turun ke bumi menyerupai wajah manusia. Itu ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana itu Bang? Nah gini Bang Juma, udah Bang, mungkin nanti kalau saya bangun sebuah narasi, pertanyaan Abang Juma nanti mungkin ada nanti. Jadi gini loh Bang Juma, masalah tentang Yesus, udah Bang? Nanti kalian bilang kok Yesus keluar dari selangkangan lah, kayaknya itu tadi siang Abang bahas kan? Nah, dari selangkangan Bunda Maria lah, dari apa segala macam lah. Jadi ada satu narasi yang bisa saya bangun Bang. Ingat Bang ya, waktu Yesus belum lahir, belum turun ke bumi, ke dunia, mungkin ada pertanyaan orang, selama Yesus di rahim Bunda Maria, siapa yang jadi Tuhan? Banyak pertanyaan saya dengar kayak gitu Bang. Oke? Jadi selama Yesus belum lahir ke bumi, sewaktu dia masih di rahim Bunda Maria, firman Allah kan tetap ada yang turun kepada malaikat-malaikat sebelum Yesus lahir ya, sebelum Yesus lahir ya kan. Nah jadi disinilah nampak kuasa Allah itu, kuasa Tuhan itu, karena dia maha kuasa, maha segalanya.
Di sini letak kekuasaan dia. Tapi setelah Yesus lahir, ada orang-orang yang datang menyembah dia. Kenapa datang menyembah dia? Karena Allah udah berfirman, dialah anakku, aku serahkan hidupku kepada dia. Jadi secara logika kita udah bisa mengambil keputusan kalau Yesus itu memang Tuhan. Jadi kalau abang Juma bilang masalah Paulus yang di sana di sana, kita tidak ke sana bang, kita dari pokoknya aja. Yang kita imani itu Yesus datang ke dunia. Udah kepanjangan, biar langsung dijawab sama guru Unda. Dosa manusia. Mike di mute dulu, biar langsung dijawab. Di mana Yesus mengaku dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa, Bang? Anak Maria maksudnya? Di mana? Bang, kalau Yesus sendiri yang ngomong, dalil tidak ada. Tapi kalau Allah berfirman, itu ada, Bang. Di mana? Mungkin abang dimana? Jangan pura-pura enggak tahu, Bang. Mungkin dari saya aja sudah mati nih. Saya buka di mana Tuhan berfirman bahwa menebus dosa pakai darah manusia atau darah Tuhan. Di mana itu, Bang? Sekarang saya ngomong bukan pakai darah, tadi saya ngomong Yesus datang ke bumi untuk menebus orang yang berdosa. Itu ajaran siapa itu, Bang? Ajaran siapa? Kehidupan yang kekal. Itu ajaran siapa? Itu ajaran Tuhan kami. Tuhan yang datang. Ajaran Tuhan. Itu ajaran Tuhan. Tuhan yang datang kepada Paulus kan? Itu tidak boleh abang bantai. Itu yang datang kepada Paulus kan? Nah, di sini saya berpikir kayak gitu juga. Pasti abang larinya nanti. Iya, karena Yesus anak Maria tidak pernah ngajarin itu. Abang tidak fokus. Loh, Yesus anak Maria katanya Anda percaya. Berarti ketika Anda membawa konsep, Abang, kalau Anda membawa konsep itu kalau benar pasti datangnya dari anak Maria. Mana konsep itu datang dari anak Maria? Tunjukkan di mana Yesus mengatakan. Nah, gini loh Bang Juma, dari awal tadi udah saya bilang, pas abang bawa ke masalah tentang Paulus. Kalau memang Yesus yang lahir dari rahim Bunda Maria mengatakan demikian, ada nabi palsu, ya kita setur dengan dia, kita percaya dengan omongannya. Ya, tapi faktanya Anda menjadi Kristen karena nabi palsu tersebut. Tidak mungkin Anda gila seperti ini kalau tidak ikut kepada Paulus. Contoh, Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang itu sendiri yang datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak ada. Yang mengajarkan itu hanya Paulus. Berarti Anda sedang ingin mengatakan Anda bukan pengikut Paulus, tetapi pengikut anak Kristus, anaknya Maria yang adalah Kristus. Tapi faktanya semua konsep keyakinan saudara sebagai Kristen itu berasal dari Paulus setelah bertemu dengan Kristus palsu. Itu kan narasi abang, tapi kalau pribadi, ya, saya itu mana dalilnya kalau Yesus mengajarkan itu? Sedangkan Paulusnya yang kemudian mendoktrin. Galatia 3:13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Nah, itu ajaran siapa? Gini, kalau masalah terkutuk itu Bang, itu terkutuk karena dosa manusia. Jadi itu ajaran siapa? Saya tidak tanya terkutuk itu ke siapa. Saya tanya itu ajaran siapa? Itu aja. Ya, kalau masalah ajaran itu tidak saya tahu Bang. Ya. Kalau masalah itu ajaran siapa? Cuman yang saya imani. Alamak. Setiap perkataan Tuhan Yesus, itu yang saya imani. Kalau ini masalahnya Anda mengatakan Anda membawa-bawa nama Yesus Kristus, tetapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Itulah yang disebut penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mengatasnamakan aku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Andalah itu. Anda dari tadi bawa-bawa Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan
Anda sendiri menjual nama Yesus di sini, tetapi ketika Anda diminta, di mana Yesus mengatakan itu? Itu ya ibu kita Kartini. Kan tadi saya udah bilang Bang Juma. Langsung dari pengakuan Yesus itu tidak ada. Lah berarti Anda menjual nama Yesus ini. Anda memakai nama Yesus, berarti padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Berarti penyesat itu adalah ayo gimana? Kok lagi bertanya? Oh lah, lihai kali Anda menyesatkan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Anda berkata segala sesuatu yang Anda ucapkan mengatasnamakan Yesus. Giliran diminta dalil di mana Yesus mengatakan itu, Anda tidak mampu menunjukkan. Berarti Anda hanya menjual kepercayaan Anda dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat yang dimaksud Yesus itu adalah Anda. Gini loh Bang, kalau saya perhatikan di live Abang Juma, Abang sendiri sering membangun sebuah narasi untuk menjatuhkan umat Kristen. Setiap saya tengok orang yang naik ke live Abang ya. Nah sekarang Anda merasa jatuh nggak ketika saya minta dalil ucapan Yesus seperti yang Anda narasikan tadi tapi tidak ada? Jatuh nggak Anda? Gini loh Bang, kalau saya sendiri saya tetap fokus kepada keimanan saya, kepada iman Anda itu atas dasar ajaran Yesus atau Anda karang sendiri? Bukan, Yesus yang saya itu tadi. Ya, mana ucapan Yesus seperti yang Anda ucapkan? Mana ucapan Yesus? Mana? Kalau tidak ada ucapan Yesus, berarti Anda hanya memakai nama Yesus demi melancarkan ajaran sesat yang Anda anut. Kan gini. Tadi kan udah saya bilang, kalau memang dari mulut Yesus sendiri pas saat datang ke bumi, omongan itu nggak ada keluar dari omongan Yesus. Cuman kalau dari omongan Allah yang Maha Kuasa, di mana? Kepadanya. Ya berkenan, oke berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 3 nomor 16. Tapi mana perintah Tuhannya atau ajaran Tuhannya bahwa Yesus yang adalah orang yang dikasihi boleh kemudian menjadi tumbal untuk menghapuskan atau menebus dosa-dosa orang Kristen. Di mana Tuhan pernah mengatakan itu? Gini loh ya Bang. Anda. Kalau pengakuan dari mulut Tuhan Yesus sendiri pada saat itu tidak ada pengakuan yang Anda katakan Bapak, mana? Ada nggak? Itu tidak apa Bang, itu tidak boleh keluar dari ucapan pada saat itu karena kenapa justru Anda lebih tahu daripada Yesus? Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, sementara Anda malam ini bebas berkata seenak perut Anda. Anda memakai nama Yesus untuk menyesatkan diri Anda sendiri dan menyesatkan orang-orang yang lemah akal. Berarti penyesat yang dinubuatkan Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang, itu adalah Anda. Gimana saudara? Itu kan narasi Abang Juma yang bangun sendiri. Itu ucapan Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5, bukan saya. Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata aku ini adalah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda naik ke sini membawa nama Yesus, Anda berkata Yesus itu Mesias. Nah, tetapi ketika Anda berbicara konsep kepercayaan Anda tidak didasari oleh ucapan-ucapan Yesus, berarti Anda adalah sales yang menjual Yesus tetapi tidak sesuai dengan produk pabriknya. Mana yang harus saya percaya Abang? Yesus atau Abang? Saya nggak butuh dipercaya sama Abang. Oh, berarti saya harus percaya Yesus kan? Cuman kepercayaan saya jangan Abang usik. Loh, tadi kan di pokok pembahasan kok jangan diusik. Anda ketika saudara, ketika Anda berbicara di hadapan khalayak banyak tentang sesuatu, Anda akan diminta pertanggungjawab. Misalnya nih, Pak Prabowo itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia.
Orang akan bertanya, dari mana Anda mengetahui itu? Harus Prabowo sendiri yang menjelaskan dirinya tentang itu. Ternyata tidak, Anda hanya menjual-jual namanya. Saya ini adalah pengikut Pak Prabowo. Dia itu adalah Tuhan yang nusul ke bumi ini menjadi Tuhan untuk menebus dosa-dosa orang Indonesia. Pak Prabowo sendiri ada nggak mengatakan itu? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada, berarti Anda ini apa? Pembohong atau pendusta? Mana yang betul? Pembohong atau pendusta? Itu kan narasi abang, narasi yang abang bangun. Itu fakta. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi Anda mengatakan itu seakan-akan Yesus yang mengatakan, berarti Anda adalah penyesat. Jadi kalau saya bilang saya mengimani Bunda Maria itu tidak fakta. Anda boleh mengimani, tapi pada prinsipnya ketika Anda mengatakan Anda mengimani anak Maria, harus Anda mengimani ucapan-ucapannya. Jangan ucapan Kristus palsu yang Anda imani. Loh, saya mengimani ucapan yang Kristus. Mari yang kita buktikan dari tadi. Maria. Dari tadi saya ingin bukti kalau Anda percaya kepada dia, kenapa Anda menjadi Kristen? Sedangkan dia mengajarkan manusia untuk menjadi Yudaism yang taat. Kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda ke gereja? Kenapa Anda makan babi? Kenapa Anda tidak bersunat? Kenapa Anda ibadah minggu? Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Siapa yang mengajarkan itu semua? Yesus kah? Kan bukan. Itulah bang. Jadi sekarang intinya bang, mau abang korek pun istilahnya sebuah narasi. Kalau kami umat Kristen, satu, percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Jadi itu nggak bisa diganggu-gugat bang. Iya. Jangan abang keberatan, jangan abang merasa keberatan kalau Saudara, umat Kristen percaya kepada Yesus yang lahir dari tidak keberatan. Bunda Maria. Saya tidak keberatan. Jadi abang tidak perlu di sana keberatan ya bang ya. Iya, saya tidak keberatan. Saudara, dan kami percaya kalau Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu menebus dosa kami, bang. Iya, iya. Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Kalau merasa abang tidak dirugikan, saya tidak keberatan, abangku. Cuman bagi kami umat Islam, Anda semua ini adalah virus yang mematikan akal sehat. Itu menurut abang. Itu keadaan. Tapi kami itu tahu fakta. iman kami sendiri, kami tahu bang. Itu fakta. Kami tahu sendiri Anda apa itu yang virus bagi kami. Anda itu saudara-saudara itu kan setan yang Bang ingin Juma. menyesatkan umat Islam Iya, dengan itu kan cara-cara Bang Juma. membawa nama Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal kalian. Ya itu kan penilaian abang Juma. Itu penilaian yang Jadi abang yang tahu keimanan kami. Op. Nah, ini dia. Inilah kelemahanmu Bang Juma. Padahal Abang Juma itu udah disanjung-sanjung loh. Masa cara ngomongnya kayak itulah gini? dia. Padahal Bang Juma itu udah disanjung banyak orang. Masa cara Anda dari tadi tidak pernah mampu menunjukkan data. Saya menunjukkan data. Kalau saya tunjukkan data, nanti pasti abang koreksi, abang bangun narasi untuk menjatuhkan saya lagi. Itu namanya diskusi, Bang. Daripada Anda berbicara segala sesuatu, tapi Anda tidak berdata, berarti Anda itu adalah sales apa? Tutup panci bocor. Intinya gini, Anda menjual produk, Anda menjajakan produk, di mana produk Anda sendiri Anda tidak tahu mereknya apa, terbuat dari apa, di mana dicetak, apa namanya. Anda sendiri yang menjelaskan sebuah produk yang Anda sendiri tidak ngerti. Gini loh, Bang. Gini apa lagi? Tak mungkin abang lebih yakin daripada keimanan kami sendiri, kan kami sendiri yang meyakini. Ya, itu keyakinan saudara. Saya tidak ganggu keyakinan saudara. Silakan ke neraka, nggak ada yang larang Anda ke neraka, nggak ada. Saya hanya kemudian ingin data-data dari kepercayaan yang Anda jual di sini. Itu mana datanya? Ada. Udah mulai marah Bang Juma, udah mulai marah Bang Juma. Kok marah? Saya cuma minta data. Mana data kepercayaan yang Anda jual itu mana, kawan? Mana? Biasanya kalau timbul amarah itu karena merasa tertekan itu, Bang. Anda menekan saya.
Anda menekan saya, gitu maksudnya? Apa enggak kebalik? Saya Gini loh, minta Bang. gimana? Gini loh Bang Juma. Hmm. Sekarang apapun yang kami imani, kalau selalu tidak mengganggu kepercayaan abang, ngapain abang ngusik? Tidak ada yang mengusik, ini diskusi. Agama Kristen itu, ya, agama sesuai dengan Kristen, judul abang, Alteng adalah Mesias. Ya. Apa Kristen Mesias? Nah, kenapa saya abang membawa sendiri yang buat. Kenapa Itu saya abang membawa tema ini, saudara? Karena Kristen itu adalah agama yang seperti penyakit menular. Kalau Kristen itu hanya dianut oleh Kristen saja, silakan aja. Masalahnya, agama Kristen itu disebarkan ke seluruh umat Islam dengan cara-cara licik, dengan cara-cara licik, cerdik. Itu ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen itu selayaknya agama Hindu, Buddha, Yahudi yang tidak diajarkan kepada umat Islam, tak masalah. Masalahnya Kristen itu seperti penyakit rabies yang menular. Sehingga kami harus menghalau gerakan-gerakan virus rabies ini supaya tidak merebak kepada umat Islam. Boleh nggak jangan ini dulu? Sampai situ paham. Makanya kalau saya ngomong, Anda juga jangan ngomong dong. Tabrakan. Ganti-gantian kita ngomong. Begitu saudara. Jadi kenapa kemudian kita membahas agama Anda? Karena agama Anda itu adalah produk barat yang dijual ke umat Islam dengan cara tepu-tepu. Contoh habis ini Anda ya. Contoh, Anda mengatakan Yesus Kristus itu yang Anda percayai, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Saya minta data dari Yesus, ada enggak? Anda tak sanggup membuktikan. Berarti Anda punya ajaran tidak bisa dibiarkan merebak masuk ke rumah-rumah Islam. Karena bahaya. Kenapa? Karena hanya tipu-tipu, ternyata enggak asli. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Sampai di sini paham? Enggak paham? Kenapa kami menghalau ajaran kalian supaya tidak dianut umat Islam? Karena agama kalian agama tipu-tipu. Paham sampai situ, Bang? Udah. Jawab. Nanti di mute lagi, Bang. Ya makanya kalau ngomong jangan juga ngomong. Silakan giliran Anda ngomong. Silakan, kebohongan dimulai. Silakan. Silakan berbohong, Bang. Silakan. Iya. Nah, gini loh Bang Juma. Iya. Jangan abang bilang kalau kami itu apa nih judul abang ini? Jangan abang menjatuhkan keimanan orang Kristen, Bang. Kok dijatuhkan? Saya menjelaskan kalau Kristen itu Mesias berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 20. Galatia 3 nomor 27, Kristen itu adalah Kristus. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu adalah anak Tuhan. Ya, kan gini Bang. Itu udah abang baca dalilnya kan? Iya iyalah. Udah ada tertulis. Iya, emang sih itu. Jadi percaya tapi tidak ada dalil. Apa yang mau abang bantah dari sana? Saya mengatakan Kristen itu adalah Mesias. Saya tidak bantah, saya meluruskan, saya menyadarkan. Kristen, tahukah Anda kalau Anda itu sebenarnya adalah Mesias? Tapi dalam kurung palsu. Untuk apa abang bangun narasi kayak gitu tapi abang bantah juga? Lah, karena Kristen tidak sadar, mereka mengaku diri mereka itu adalah orang benar, sehingga mereka menginginkan umat Islam itu menjadi Kristen dengan cara menghalalkan segala cara. Oh, tidak bisa. Anda kepedean, Anda ngerti Bible. Kami Islam ini sebelum Anda datangi untuk Anda murtadkan, lebih dulu pelajari Bible daripada ente yang hanya modal congor, modal doktrin, modal dogma. Sadar enggak saudara kalau anak Tuhan itu adalah Tuhan? Sadar enggak? Sadar enggak saudara kalau anak sapi itu adalah sapi, anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah
Makanya saya bilang narasi itu makanya nggak nyambung kan, nggak nyambung. Narasi Narasinya abang saya buat sendiri. iramanya Kalau seperti samakan apa, ke sana. Anda menanggapinya nggak sesuai, nggak nyambung kita, Bang. Gini loh Bang Jimmy. Gini loh Bang. Nah, Jimmy. begini Kalau abang aja bawa ke terus. sana, anak ayam adalah ayam. Anak Sapi bebek adalah adalah sapi. itu tidak ada yang bisa membantah, Bang. Kalau anak tidak Tuhan ada yang adalah, bisa membantah itu. kalau anak Tuhan adalah, Ya jangan samakan hewan sama jangan manusia. samakan. Apa bedanya? Orang Kristen itu tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Betul nggak? Kalau Kristen ini bukan hamba Tuhan. Oh, Bang Juma. Kok jadinya gitu? Di dalam kitab saudara Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Betul? Hanya ada dua. Hanya ada betul anak. Memang betul anak Tuhan, tapi bukan menjadi Tuhan. Memang kami anak Kalau Tuhan, Anda tapi bukan Tuhan, kenapa Anda nggak menghambakan diri kepada Tuhan? Karena hanya iblis yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Iblis kan? Nah, Kristen ini tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Kristen mengaku diri mereka itu adalah Tuhan, anak Tuhan, pewaris katanya. Nah, itu kan Abang Juma sendiri yang ngomong kan? Itu dalil di dalam Bible saudara, bukan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil, Bung. Saya nggak berani berbicara tentang kekristenan kalau saya tidak berdasarkan dalil. Selamat malam. Ya, itu dalil saudara. Kristen ini adalah anak-anak Tuhan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan apa namanya? Intinya itulah dari Bang Juma. Itu Kalau Kristus hanya kalau ada Yesus dua. dari Hanya Bunda ada Maria, dua. itu yang kami- Hanya ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menyembah Tuhan. Kristen dan iblis. Tuhan yang mana dulu nih, Bang? Pencipta langit dan bumi, enggak usah sibuk-sibuk. Tuhan yang mana dulu? Emang Tuhan mana yang Anda sembah? Ada Tuhan yang Anda sembah? Ada. Kami penyembah Tuhan pencipta alam semesta. Mana buktinya kalau Anda adalah hamba Tuhan? Mana? Buktikan ke saya. Bukankah di dalam surat Paulus kalian bukan lagi hamba Tuhan? Kalau tidak gini Bang, kalau tidak ada ajaran-ajaran di dalam agama kami demikian Bang. Iya, ajaran apa? Ajaran siapa? Kami tidak mungkin berbuat Iya, kebaikan. ajaran siapa? Ajaran siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak menjadi hamba Tuhan tapi menjadi anak Tuhan? Itu ajaran siapa? Sekarang saya tanya dulu, ajaran yang bagus itu datang dari iblis atau datang dari Tuhan? Datang dari iblis. Itu ajaran Ya, itu dari dalam iblis. agama, mungkin itu dalam agama kalian Bang. Kalau dalam agama kalian enggak Tunggu ajaran dulu. baik itu datang dari Tuhan Bang. Oke, sekarang yang Anda katakan ajaran baik itu adalah yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Itu baik. Walah. Tidak menghambakan diri kepada Tuhan itu katakan baik. Itu. Coba Anda baca. Kenapa abang bilang tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kalau saya tidak Karena menghambakan Anda diri bukan kepada hamba Tuhan, lagi. Hei saudara, Galatia 5 nomor 1. Kristus telah membebaskan Kristen dari aturan dan memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan. Anda ini lucu karena Anda tidak tahu dalil, saya lebih tahu dalil. Lucunya itu di situ. Makanya fungsi diskusi ini dibangun supaya menyadarkan Kristen yang so tahu tentang kekristenan tapi buta tentang Bible. Galatia 4 nomor 7, Kristen itu bukan lagi hamba. Kalau bukan hamba apa namanya? Karena hanya ada dua, hamba Tuhan atau Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan maka dia jatuhnya hamba. Kalau dia hamba berarti dia bukan Tuhan. Nah, Kristen ini bukan hamba. Berarti Kristen ini adalah Tuhan, paman. adalah Tuhan, tapi palsu. Selamat malam. Boleh saya minta waktu untuk menjelaskan? Iya, silakan. Selamat malam juga untuk Bunda Rahma. Salam bertemu lagi.
Jadi begini Bang Juma, mungkin saya bisa bantu teman saya di sebelah untuk menjawab. Jadi apa Silakan. yang ditanyakan oleh Bang Juma ini, begini, kalau kita pengertian secara harafiah, Bang Juma ini kan mengartikan secara harafiah, arti macam hamba ya, jadi seorang hamba, anak Tuhan berarti. Begini, maksudnya kita menjadi hamba Tuhan itu adalah mencontohi apa yang menjadi teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Jadi hamba dalam pengertian di sini bahwa bukan hamba yang jadi pesuruh atau jadi budak, itu berbeda. Jadi Apa hubungannya, ajaran Bang? kita tunduk dan taat terhadap ajaran itu menjadi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran itu dalam kehidupan berolah. Apa ngomong apa Anda ini? Yang Ngomong apa? Saudara, Anda ngomong apa? Percuma kita ngomong Pak, nggak bakalan ditanggapi juga. Halo. Justru saya mau menanggapi makanya. Di Kristen, saudara, ini namanya siapa sih? Saudara, di Kristen One itu, respect. ya, di Kristen itu Bang, itu sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Itu konsep di dalam agama saudara. Jangan Anda ingkari Tidak itu. ada seperti itu tidak ada seperti itu. Penghambaan dalam pengertian sini, hamba Tuhan itu berbeda dari apa yang Abang Juma bicarakan di sini. Loh, bagaimana ceritanya Di mana sedang itu di ayat di mana itu? Galatia 4 Bebas nomor dari- 7, coba Anda baca. Galatia 4 nomor 7. Coba Anda baca, jangan saya yang baca Itu deh. ya. Iya, keren. Lanjut, Maki. 4 itu, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Allah. Nah, Anda hamba atau bukan? Jadi begini, dalam pengertian sini ketika kita kalau begini, Yesus dia sebagai hamba. Nah, ya, Yesus jelas hamba begini, Tuhan. Kristen ini yang saya maksud. Kalau Yesus itu jelas makanya hamba sekarang Tuhan. saya menjelaskan bagaimana bahwa Ya, kita silakan. ini harus menteladani apa yang Siapa? Yesus saja mau menyatakan diri bahwa saya ini Yesus itu hamba Tuhan. Apa? Yesus itu hamba Tuhan. Anda bukan hamba Tuhan. Kan enggak nyambung. Bukan kita menjadi hamba Tuhan itu adalah dengan mengimplementasikan ajaran-ajarannya dia. Bagaimana Kristen kita bukan melayani. hamba Tuhan. Gimana orang ini ya? Di dalam Mari saya- Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan hamba Tuhan. Alamak. Galatia 4 nomor Ya, 7 Kristen. Jadi Kalau abang bukan baca hamba jangan Tuhan ayat itu itu, maksudnya saya apa, baca lagi Bang? ayat ke bawahnya. Ya. Bagaimana? Kalau bukan hamba Tuhan itu maksudnya apa? Sebentar saya buka lagi ayat di bawahnya lagi. Karena kalau kita baca Silakan. cuma satu ayat itu tidak akan mendapatkan pengertiannya sesungguhnya. Iya, dari- bagi orang yang malas ayat belajar, sebelumnya. tapi kalau bagi saya yang sudah belajar, Ya, tapi abang belajar, tapi Berpuluh abang tahun. selalu mengartikan secara harafiah. Itu yang iya berbeda. memang faktanya begitu. Sekarang mana buktinya kalau Karena Kristen kalau, itu menghambakan? agama, Sekarang, kalau diartikan sekarang harafiah, saudara, tidak akan nyambung, Bang. tolong buktikan kepada saya secara global. Kristen itu mana buktinya dia menghambakan diri kepada Tuhan? Mana? Buktikan Bagaimana? ke saya. Buktikan kepada saya bukti bahwa Kristen itu menghambakan diri kepada Tuhan. Bukti ya. Ya. Bukti dalam kehidupan, buktinya begini Bang, dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, Bagaimana kita bukan melayani. sosialisasi. Membuktikan kalau Kristen itu menyembah Tuhan itu mana buktinya? Bukan sosialisasi. Berdoa, pergi ke Berdoa. gereja. ke Sekarang masjid. mana? Coba tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan orang ke gereja. Itu di perjamuan terakhir itu yang menentukan bagaimana bahwa kita harus ke gereja itu. Kok perjamuan mulai dari perjamuan terakhir? Bagaimana bahwa Perintah ke begini, gereja Bang, hari saya Minggunya jelaskan, mana, Abang. Bang? Perintah Tidak hari mungkin. Minggu. Kalau ke gereja. abang mencari di perintahnya itu memang tidak ada. Iya berarti Bang Anda Juma. tidak sedang beribadah, Anda tidak sedang Bukan, menyembah itu. bukan. Yang Begini, dikatakan sekarang saya menyembah, yang Bang, dikatakan menyembah adalah menghambakan Bang, diri. Yang dikatakan menghambakan diri, tunduk, patuh, berserah diri kepada Bang, ketetapan, begini, Bang. kepada ketentuan, kepada hukum Tuhan. Kalau abang mau Ternyata cari Anda ke pada gereja nggak ada gereja, perintah Tuhannya. itu Gimana ceritanya Anda mau dikatakan menyembah? Begini Bang. Jadi awal mula ini kita mau bikin story dari untuk bagaimana kita ke gereja. Awal mulanya itu di perjamuan terakhir antara Yesus dengan Mana perintahnya ke murid. gereja, Bang, hari Minggu mana?
Kalau dalam Alkitab itu Yesus tidak ada menuliskan bahwa perintahnya ke gereja. Ya berarti Anda